Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 27. Olahraga. Johan memandang istrinya yang membuka pintu kamarnya. Pria itu tersenyum kecil dan memanggil istrinya dengan gerakan tangannya. "Sini." Johan menepuk dadanya sebagai isyarat agar istrinya berbaring di atas dadanya. Nina tersenyum dan melangkahkan kakinya mendekati suaminya yang sedang berbaring di atas kasur. Nina merebahkan tubuhnya dan meletakkan kepalanya di atas dada suaminya. "Ada apa?" "Katanya capek mau istirahat," tanya Nina. "Ini lagi istirahat sayang." Johan mengusap kepala istrinya dan mencium kening istrinya. Nina menganggukkan kepalanya. Johan menempelkan tangannya dengan tangan istrinya. "Jari adek kecil sekali ya," komentar Johan. Pria itu mengukur jari istrinya dengan jarinya. "Beda lah mas, jari perempuan sama jari laki-laki," jawab Nina. Johan tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. "Jari manis adek sebesar kelingking mas," kata Johan yang mengukur besar jari kelingkingnya dengan jari manis istrinya. "Ya enggak lah, besaran jari manisnya Nina dikit," protes Nina. Johan tertawa dan menganggukkan kepalanya. Johan tidak lagi berbicara. Pria itu hanya diam mengusap-usap kepala istrinya hingga istrinya tertidur di atas dadanya. "Sekarang tidurnya cepat sekali," ucap Johan yang mencium kening istrinya. Tubuhnya terasa begitu amat lelah, namun matanya tetap tidak bisa dipejamkan. Johan tidak ada henti-hentinya memikirkan permasalahannya dengan kedua orang tuanya yang sampai sekarang seakan tidak pernah ada selesainya. Johan bahkan tidak bisa menghubungi kedua orang tuanya. "Sampai kapan Mama sama Papa marah seperti ini?" Johan berucap di dalam hatinya. Nina terbangun ketika suaminya menarik-narik hidungnya. Ia menatap suaminya saat ini tersenyum memandangnya. "Enak ya tidurnya," sindir Johan. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Nina enggak tahu mas, sekarang Nina pengen tidur terus," jawabnya. Johan hanya tersenyum mendengar jawaban istrinya. "Apa ini karena Nina enggak ada kerjaan ya mas? Jadi yang dipikirin cuma makan dan tidur," ungkap Nina. "Ya enggak apa-apa, kalau enggak ada kerjaan mau ngapain lagi coba," ucap Johan. "Iya mas, tapi nanti Nina jadi gendut mas," jawab Nina. "Kalau badannya gendut itu tandanya bahagia sayang," jawab Johan yang mencium bibir istrinya. "Nanti mas malu jalan dengan Nina," ucap Nina. "Kenapa harus malu? Mas malah bangga dong sukses buat badan istrinya gemuk. Itu artinya istri mas enggak kekurangan makan. Apalagi kalau gemuknya di sini," ucap Johan yang memegang perut istrinya. Nina tersenyum saat mendengar penuturan suaminya. "Mas mau siap-siap narik lagi. Moga malam ini dapat duit yang banyak," ucap Johan yang tersenyum. Nina menganggukkan kepalanya. Nina beringsut duduk dan mempersiapkan pakaian suaminya untuk kembali menambang. "Mau jalan-jalan?" tanya Johan. Dengan sangat cepat Nina menganggukkan kepalanya. "Ya udah, cepat mandi," perintah Johan. "Iya mas," jawab Nina yang begitu sangat senang bila suaminya mengajaknya jalan-jalan seperti ini. "Nina mandi duluan ya mas," ucap Nina. "Iya sayang, mau mandi berdua segan sama nenek," ucap Johan. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nina mengambil handuknya dan keluar dari dalam kamar. Setelah mandi, Nina kembali masuk ke dalam kamarnya dan memandang suaminya yang sudah memakai handuk untuk keluar ke kamar mandi. Nina begitu sangat senang ketika melihat tubuh atletis milik suaminya.
"Kenapa badan Mas bisa keras gini?" tanya Nina yang memegang otot suaminya. "Iya, Mas dulu suka fitness, tapi sekarang udah enggak lagi. Sudah enggak punya duit," ucap Johan yang tersenyum. "Apa fitness mahal, Mas?" tanya Nina. "Kalau kita lagi enggak ada duit, ya mahal sayang. Tapi kalau lagi banyak duit, mana ada yang mahal?" jawab Johan yang menarik hidung istrinya. "Jadi kalau Mas enggak fitness, ganti olahraganya apa?" tanya Nina. "Itu lari-lari pagi," jawab Johan yang sering melakukan olahraga di dalam rumahnya dengan menggunakan marble ataupun lari-lari kecil di lapangan. "Berarti Mas memang suka olahraga ya?" ucap Nina. "Iya dek, makanya ketemu sama adek itu pagi-pagi selepas lari pagi di lapangan. Olahraga itu penting sayang, biar badan sehat," jawab Johan. "Tapi Nina malas olahraga," jawab Nina. "Iya, nggak usah olahraga, cukup malam aja sama Mas. Tapi kalau mau siang atau sore juga nggak apa-apa. Bila ada kesempatan dan waktu, Mas bakalan layani," Johan mengulum senyumnya. "Apa ada Mas olahraga malam-malam?" Nina tidak paham mengenai maksud suaminya. "Ada dong yang tiap malam itu sampai berkeringat," ucap Johan yang tersenyum mencium bibir istrinya. Nina begitu sangat malu ketika mendengar ucapan suaminya. Nina mencubit pinggang suaminya tersebut. "Mas mandi," ucapnya. "Sekarang lagi pengen gak?" Johan dengan sengaja menggoda istrinya. "Tidak mau, pergi nambang," Nina menjawab dengan sangat polos. "Nambang bisa nanti lepas maghrib. Kalau adik lagi pengen, boleh abis itu mandi lagi," ucap Johan. "Malam aja, Nina mau jalan," pinta Nina. "Ini istri Mas sudah jadi tukang jalan ya?" Johan tersenyum dan mencium bibir istrinya. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ya udah, Mas mandi dulu." Johan pergi meninggalkan kamarnya. Johan tersenyum ketika melihat istrinya yang sudah terlihat begitu sangat cantik, dengan rambut yang diikat setengahnya saja dan bagian bawah rambutnya ditaruh ke depan. Wajah istrinya begitu sangat cantik dengan alis mata yang tebal dan tersusun rapi. Bibirnya sudah berwarna merah tanpa lipstik, hidungnya mancung, bulu matanya yang lentik. Bibir istrinya kecil dan juga penuh. Wajah istrinya begitu sangat cantik meskipun tanpa memakai apapun. "Kenapa liatin Nina gitu?" tanya Nina. "Kok bisa sih punya wajah cantik seperti ini?" Johan mencubit pipi istrinya. Nina tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Cetakannya bagus sekali Mas," jawab Nina asal. "Cium sayang," pinta Johan yang memajukan bibirnya. Nina menempelkan bibirnya dengan bibir suaminya. "Sudah," jawabnya. "Nggak puas dek, lamaan dikit kenapa?" Johan kembali majukan bibirnya. Nina tersenyum dan mencium bibir suaminya cukup lama dan kemudian melepaskannya. Johan menekan tengkuk leher istrinya dan mencium bibir istrinya. Cara istrinya mencium bibirnya membuat dirinya semakin menginginkan bibir lembut milik istrinya. Nina mengusap bibirnya yang basah. "Sudah ayo," Nina menarik tangan suaminya. "Iya sayang," jawab Johan yang mengikuti istrinya. "Nenek, Nina mau jalan-jalan sama Mas Johan," ucap Nina yang berpamitan dengan Nenek Halimah yang sedang duduk di teras depan. "Iya, hati-hati," jawab Halimah. Nina tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Nenek tidak mau ikut?" tanya Nina. "Nggak usah, nenek di rumah aja," jawab Halimah yang sedang bercerita dengan tetangga samping rumahnya. "Nenek, nanti mau dibelikan apa?" tanya Johan. "Terserah aja, nenek suka semua," jawab Halimah ketika Johan menawarkannya. "Kalau gitu kami berangkat ya Nek," Johan menyalami tangan Halimah. "Iya, hati-hati," jawab Halimah yang tersenyum. "Permisi ya Mbak," ucap Johan yang memandang wanita yang duduk di samping neneknya. "Iya," jawab wanita tersebut.
Mbak Wati, Nina permisi dulu, ucap Nina yang berpamitan. Iya mbak, nanti jangan lupa ya, dibeliin gorengan aja, ucap Wati yang bercanda. Iya mbak, nanti bakalan dibelikan, kami jalan dulu, ucap Johan yang memegang tangan istrinya. Halimah memandang cucunya yang berjalan bersama dengan suaminya. Halimah begitu sangat bahagia ketika melihat Johan yang begitu sangat menyayangi cucunya. Apa Nina sudah hamil? Tanya Wati yang duduk di samping Halimah. Belum ada nampak tanda-tanda, jawab nenek Halimah. Tapi tuh mukanya udah lain, pucatnya beda, ucap Wati. Nenek lihat biasa aja, jawab Halimah. Tapi ada nek yang hamilnya enggak ada bawaan apa-apa. Halimah diam ketika mendengar apa yang diucapkan oleh tetangganya. Tapi beruntung sekali Nina dapat suaminya, ganteng, baik, sopan, terpelajar. Puji Wati memandang mobil taksi yang sudah mulai menjauh dari pandangannya. Iya, awal mula nenek mengira dia tidak akan sanggup bila hidup seperti ini, mengingat keluarganya berasal dari orang kaya. Namun ternyata dia bisa beradaptasi dengan kehidupan yang begitu sangat sederhana seperti sekarang, ucap Halimah penuh syukur. Semoga aja Nina selalu bahagia, senang lihatnya, ucap Wati dengan sangat tulus. Amin, terima kasih doanya, ucap Halimah yang memandang ke arah mobil taksi yang dinaiki oleh cucunya.